Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram Murtaza dengan nomor registrasi 24151626337. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada pembimbing saya yaitu Ibu Giong dan Pak Indro. Selanjutnya saya ingin mempresentasikan hasil laporan seminar penciptaan karya seni rupa saya yang berjudul Aktivitas Grafiti pada Karya Seni Rupa Kontemporer. Masuk ke latar belakang, aktivitas grafiti di Indonesia dalam hitungan beberapa tahun belakang semakin banyak digemari oleh anak muda. Namun sayangnya grafiti di Indonesia seringkali masih dianggap sebagai vandalisme. Masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai aktivitas grafiti karena dalam pengalaman berupa sendiri sebagai pelaku grafiti, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan sedang melakukan aktivitas apa. Pada proses ide penciptaan karya, Perupa tertarik terhadap grafiti karena tema tersebut sesuai dengan kebiasaan Perupa dalam berkarya. Pada fokus penciptaan, konsep karya Perupa adalah terkait dengan aktivitas grafiti. Visual yang ditampilkan berupa bentuk figuratif dengan warna komplementer. Pada tahap operasional, Perupa bereksplorasi pada teknik lukis dan eksplorasi media berupa plat cat semprot, kardus cat semprot, papan, dan triplek. Pada tujuan penciptaan, yang pertama yaitu merealisasikan tentang aktivitas grafiti yang terjadi di kehidupan nyata. Selanjutnya memvisualkan aktivitas grafiti dalam bentuk figuratif dengan penggunaan warna komplementer. Selanjutnya, manfaat penciptaan untuk Perupa sebagai syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana pendidikan, meningkatkan kemampuan menciptakan karya baik dari segi visual maupun teknik dalam penyajian karya, serta mengembangkan kualitas pembuatan karya yang diciptakan di kemudian hari. Selanjutnya, manfaat untuk institusi pendidikan seni rupa, penambah informasi untuk referensi mahasiswa, tim pendidik, lembaga, serta pihak-pihak dalam lingkup pendidikan. Selanjutnya, manfaat untuk masyarakat adalah memberikan kontribusi terhadap perkembangan grafiti melalui proses penciptaan dengan mengangkat ide atau gagasan tentang aktivitas grafiti, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap nilai keindahan yang terdapat di grafiti dalam tema aktivitas grafiti dalam karya seni rupa kontemporer. Pada kajian pustaka, Perupa mengkaji 3 penulisan yaitu karya grafiti sebagai representasi persoalan sosial di Kota Bandung oleh Aris Darmawan, Visual Communication Design, School of Design, Binus University 2014. Selanjutnya ada potret aktivitas kerja kaum marginal di Jakarta dalam karya mural tugas akhir Budi Buhoiril ID, Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta 2017. Selanjutnya ada bentuk bahasa komunikasi dalam seni grafiti sebagai media penyampai pesan, studi kasus Padepokan Grafiti Salatiga, Afin Wimar Diastom, Fakultas Dakwah IAIN Salatiga 2018. Dari ketiga penulisan tersebut, Perupa belajar bagaimana memvisualisasikan isu sosial dan grafiti menjadi sebuah karya seni rupa. Selanjutnya, dalam kajian referensi praktik, Perupa memilih 3 referensi. Yang pertama yaitu Riyandi Karuniawan. Perupa tertarik terhadap pewarnaan yang digunakan oleh Riyandi Karuniawan. Selanjutnya ada Unga dari Broken Vingas. Perupa tertarik terhadap visual figur yang ditampilkan oleh Unga. Yang ketiga ada The Face. Sama halnya dengan visual, namun The Face lebih terhadap unsur rupa yaitu garis. Selanjutnya pada kerangka teori, Perupa mengkaji 4 teori yaitu teori aktivitas, teori grafiti, teori ready-made, dan teori seni kontemporer. Pertama adalah teori aktivitas menurut Anton M. Mulyono. Teori ini menjelaskan aktivitas sebagai segala sesuatu yang dilakukan dan
kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-fisik. Teori ini berupa ambil karena merupakan konsep yang berupa ambil dalam memvisualkan karya. Kemudian ada teori grafiti. Menurut Susanto, grafiti berasal dari kata Italia yaitu graffito yang berarti goresan atau guratan. Arthur Danto dalam Susanto menyebutkan sebagai geometric art, memberi fungsi pada pemanfaatan aksi coret-coret. Pada dasarnya, aksi ini dibuat atas dasar anti-estetik dan chaotic. Ketiga adalah teori ready-made. Teori ini berupa gunakan karena pada karya berupa terdapat objek ready-made berupa plat, kardus, multiplex, dan triplex yang kemudian berupa respon dan manfaatkan sebagai media berkarya. Teori ready-made terdapat 3 poin penting. Yang pertama, bahwa pemilihan objek itu sendiri merupakan tindak kreatif. Yang kedua, dengan meniadakan fungsi berguna dalam tanda kutip dari suatu objek menjadi seni. Ketiga, bahwa penyajian dan penambahan judul pada objek telah memberinya pemikiran baru dalam tanda kutip, yaitu makna baru. Yang terakhir adalah teori kontemporer. Teori ini menjelaskan satu cabang seni yang terpengaruh dampak modernisasi. Kontemporer itu artinya kekinian. Modern atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu saat ini. Sesuai dengan karya perupa menggunakan media yang bukan merupakan media umum dalam berkarya seni lukis. Sehingga baik dari segi konsep, visual, dan operasional, karya perupa tergolong dalam karya seni kontemporer. Masuk ke kerangka berpikir, sudah berupa jelaskan terkait konsep, visual, dan operasional pada sub-interest kerangka perupa, termasuk ke dalam interest estetika kontemporer, interest bentuk figuratif, dan interest seni estetis. Pada narasumber dan kegiatan magang, perupa melakukan magang dengan Dadoeki. Dengan kegiatan perupa selama magang adalah membantu seorang seniman dalam menghasilkan sebuah karya. Proses tersebut seperti membuat konsep, desain visual, sampai pada tahap operasional. Selain itu, perupa juga belajar bagaimana teknik lukis dan semprot diaplikasikan ke berbagai media. Setelah magang, perupa mendapatkan banyak referensi baik untuk visual maupun konsep dalam berkarya. Selanjutnya adalah proses berkarya. Pada tahap persiapan, perupa mempersiapkan alat dan bahan serta media. Alat dan bahan yaitu seperti cat semprot, cat akrilik, kuas, caps, serta media yaitu plat, kardus, multiplex, dan triplex. Pada tahap pelaksanaan, perupa melakukan eksplorasi pada media dan teknik. Proses berkarya perupa diawali dengan pembuatan konsep, kemudian sketch. Setelah sketch, barulah perupa melakukan proses pemilihan media serta pewarnaan. Pada tahap akhir, setelah karya semua selesai, perupa mendisplay karya serta mendokumentasikan karya tersebut. Selanjutnya, visualisasi dan deskripsi karya, eksplorasi 1, eksplorasi 2, eksplorasi 3, dan karya jadi. Karya eksplorasi pertama dengan judul production dengan media utama yaitu kaleng cat semprot yang berukuran keseluruhan karya ini ialah 180 kali 80 cm. Judul tersebut dipilih karena karya ini merupakan representasi dari aktivitas grafiti yaitu production atau sering disebut dengan prodo. Dalam karya ini, perupa menggunakan teknik semprot, menggunakan cat semprot pada background, sedangkan untuk visualnya perupa menggunakan stiker. Objek utama dari karya ini adalah visualisasi dari 3 waiters yang sedang melakukan aktivitas grafiti yaitu prodo, terdiri dari Bones di sebelah kiri, Mars di tengah, sedangkan Forte di sebelah kanan. Sedangkan visual pendukung ialah berbagai macam caps yang sering dipakai dalam pembuatan grafiti. Karya eksplorasi kedua dengan judul karakter
dengan media utama yaitu kardus semprot. Ukuran keseluruhan karya ini ialah 130 kali 65 cm. Ukuran dari setiap kardus yaitu 64 kali 34 cm dengan total 5 kardus cat semprot, tapi dipotong menjadi dua bagian menjadi 34 cm kali 34 cm dan disusun secara tidak beraturan. Dalam karya ini berupa menggunakan teknik lukis pada visual, sedangkan background menggunakan cat semprot. Objek utama dari karya ini adalah visualisasi dari dua waiters, yaitu Duwose di sisi atas dan Ndu di sisi bawah. Visual yang berupa berikan yaitu sedang melakukan aktivitas grafiti, yaitu proses pembuatan karakter dari mulai sketch, coloring, hingga tahap finishing. Selanjutnya, karya dengan judul Reality merupakan karya eksplorasi ketiga dengan media utama yaitu multiplex. Ukuran keseluruhan karya ini adalah 217 kali 98 cm dengan masing-masing series kurang lebih ukurannya 54 cm. Pada karya ini berupa menggunakan teknik lukis pada pembuatan tekstur latar maupun visual. Objek dari karya ini adalah seorang graffiti writer yaitu Galmons sedang melakukan aktivitas graffiti dimulai dari sketsa, lalu pertengahan menggambar writers tersebut didatangi oleh warga sekitar serta ditanyai seputar gambar yang sedang ia gambarkan. Lalu kemudian warga memotret kegiatan aktivitas tersebut dan selesai warga yang lain ikut berfoto di depan gambar tersebut. Yang terakhir, karya jadi dengan judul Tagging dengan media utama yaitu triplek melamin. Terdapat 6 series dengan ukuran yang sama. Ukuran per series yaitu 70 kali 70 cm. Pada karya ini berupa menggunakan teknik lukis semprot pada pembuatan latar maupun visual serta aplikasi Artifacts untuk men-scan karya. Karya keseluruhan yaitu ukuran 420 kali 70 cm. Terdapat tagging yang dibuat menggunakan multiplex pada karya terakhir. Karya ini bisa bergerak dengan bantuan aplikasi Artifacts. Karya akan bergerak dengan kecepatan 4 fps dengan settingan looping. Terakhir yaitu kesimpulan, konsep aktivitas grafiti dalam karya seni rupa kontemporer berhasil berupa visualisasikan melalui teknik lukis, cat akrilik, dan cat semprot. Dalam setiap karya, perupa juga berhasil melakukan eksplorasi media. Hal yang menurut perupa masih belum tercapai ialah memperkenalkan bahwa adanya keberagaman brand pada cat semprot di Indonesia. Sekian dari perupa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.